Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, di sini saya Sukamto Triwarsito mau membuat video pengimbasan pelatihan seri Semangat Guru gelombang 12. Adapun materi pelatihannya ada 6. Yang pertama, resilient, tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication, komunikatif efektif. Yang kelima, empowered teacher, penerapan kelas campuran. Yang keenam, collaboration, kolaborasi dan dampak. Di sini materi yang pertama adalah resilient atau tangguh dan teknologi. Disampaikan oleh Bapak Adi Rispati, yaitu resilient adalah kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan, di mana pada saat ini kita harus bisa menggunakan teknologi karena sebagai media penghubung antara kita guru kepada murid. Dalam penggunaan teknologi ada beberapa tingkatan kematangan. Kematangan dalam teknologi ini dapat diperingkatkan dalam SMART. Apa SMART? SMART adalah substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jelas, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan Semangat Guru ini. Materi pelatihan yang kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Masih sama disampaikan Bapak Adi Rispati. Menurut Profesor Dr. Bagus Takwin, mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Nah, di sini ada cara menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis. Yang pertama, observasi, dideskripsikan lewat pernyataan. Saya baru sadar. Nah, setelah itu yang kedua, insight, dideskripsikan lewat pernyataan. Saya jadi terpikir. Nah, setelah sadar terus berpikir gitu. Pelatihan ini sangat sederhana, hanya menuntut 3 syarat. Yang pertama, menjadikan kebiasaan. Maksudnya ini adalah kita guru. Yang kedua, mendemonstrasikan di hadapan murid. Yang ketiga, mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Selanjutnya materi yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Materi ini disampaikan oleh Bapak Eksbar Suhadi, yaitu kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu
untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman atau kejadian. Di sini kita diajari tentang konten. Nah, konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan atau ajakan. Tahapan untuk membuat konten yang pertama adalah rencana, yang kedua mengeksekusi, yang ketiga pemasaran. Oke, dalam tahapan pertama adalah rencana. Di sini ada beberapa tahapan lagi. Yang pertama, masalah. Jadi masalah seperti apa? Yang kedua, solusinya bagaimana? Yang ketiga, target. Targetnya mau kemana? Nah, terus tahapan yang kedua adalah mengeksekusi. Dalam tahapan mengeksekusi, berarti kita sudah membuat konten. Di sini juga ada beberapa cara yang perlu diperhatikan. Pertama, impact adalah hal yang membuat orang bisa tertarik. Maksudnya di sini, ketika orang menonton, orang itu langsung merasa tertarik atau suka. Yang kedua, materi. Kita harus benar-benar menguasai materi itu. Yang ketiga, persuasi atau ajakan. Jadi, orang melihat video kita tahu tujuan apa dan solusinya bagaimana. Jadi harus jelas. Terus tahapan yang ketiga adalah pemasaran. Dalam pemasaran ini ada beberapa tahapan juga. Yang pertama, pengantar. Nah, di sini video kita mau dipasarkan lewat media sosial apa? Itu harus jelas. Terus yang kedua adalah waktu. Di sini kita harus tahu kapan video kita harus ditayangkan. Selanjutnya adalah pembelajaran yang keempat, yaitu communication atau komunikasi efektif. Disampaikan oleh Ibu Vena Nisa dan Pivit Kevi. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Nah, cara untuk memahami lawan bicara kita biar efektif adalah yang pertama, observing. Jadi kita mengobservasi lawan bicara kita. Yang kedua, feeling. Jadi kita berusaha untuk mengetahui dan merasakan lawan bicara kita. Jadi kita tahu apa yang dibutuhkan. Nah, setelah tahu apa yang dibutuhkan dan terpenuhi, maka akan muncul request. Request di sini adalah permintaan. Pembelajaran yang kelima yaitu Empower Teacher, penerapan kelas campuran, disampaikan oleh Bapak Tukik Setiawan, yaitu tentang pembelajaran campuran. Di sini dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama, 3 mikrokonsepsi. Yang kedua, konsep esensi. Yang ketiga, sinkron asinkron. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi ke-6 tentang collaboration, kolaborasi dan dampak, disampaikan oleh Bapak Iwan Setiawan dari PhD Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek. Di sini materi yang disampaikan adalah yang pertama tentang pengertian kolaborasi,
Yang kedua, pentingnya melakukan kolaborasi bagi guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, dampak dari melakukan kolaborasi. Yang keempat, macam-macam kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima, praktek baik Dirjen GTK sebagai wadah kolaborasi bagi guru dan tenaga kependidikan, program guru belajar, program guru berbagi, program sekolah penggerak. Jadi materi di sini tentang kolaborasi atau gotong royong demi kemajuan bersama. Demikian Bapak Ibu video pengibasan dari saya. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan terima kasih.